Silakan duduk, bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Puji Tuhan. Anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, itu judul khotbah kita pada malam hari ini. Ya, hidup itu selalu akan muncul pertanyaan. Entah suka atau tidak, di mana-mana mesti kita akan ditanya. Biodata. Anaknya siapa gue? Ya kan? Putrane sinten niku? Deneng ayu temen. Ya. Putrane sinten niku? Deneng nakal temen. Ya, suka atau tidak suka, ya sadar atau tidak sadar, kita dari kecil ya, bahkan mungkin sudah berusia pun tetap ya ditanya biodatanya, ya nama ayah, nama ibu, seperti itu ya. Jadi anak siapa itu? Nah, kalau judulnya malam hari ini anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Wah, luar biasa sekali ya, anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kita buka Alkitab kita, klik selanjutnya. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Satu perikop kita baca semua, ayat 27 sampai 36. Iya. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kasihilah musuhmu, ayat 27, nanti kaum perempuan, ayat 28 kaum laki-laki sampai selesai. Ayat 27 kaum perempuan, 23. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Ya, kaum laki-laki. 28. 29. Barang siapa menampar pipimu, yang berikanlah pipi, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 30. 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 32. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34. 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bersama-sama 36. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Sudah kebaca semua ya? Ada banyak rentetan di situ dari ayat 27 sampai 36. Bagaimana bisa jadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Gitu ya. Menjadi sorotan tersendiri. Mungkin kalau secara duniawi ya iya, cuma ada lagi yang lebih ini lagi, dari pihak yang tidak kelihatan. Yang itu tuh ya, yang dicari, yang diserang, yang diperhatikan itu sebenarnya kita, ya, orang-orang percaya. Karena kita bukan teman mereka gitu loh maksudnya. Ya, jadi itu yang selalu diawasi maksudnya. Anak Allah kayak lagi ngalor, wes. Anak Allah kayak lagi ngidul.
Cuma kadang gini, anak Allah kok kayak gitu. Nah itu loh. Ya saya punya pengalaman pribadi. Ya semua sudah tahu lah, orang Suro tahu siapa saya dari kecil gitu ya. Dari jere, nyong sih jere, nek saya jere bapaknya tentara, jere nyong kan orang ngerti kan. Ya jadi tentara. Terus pas saya sekolah SD, bapak saya, ya pokoknya saya pindah Suro kan SD, TK di Sokaraja, pindah ke Suro SD karena mau SD di sini. Saya sudah jadi anaknya kepala desa, ya kan. Terus setelah itu plus double anaknya pendeta, ya tentara, ya kepala desa, ya pendeta. Dan kami rasa waktu itu saya cuma masih sama adik saya Asih ya, belum ada Unik. Selalu apa ya, diperhatikan orang. Itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi ketika ada guru baru di SD, mesti langsung tanya, endi anaknya lurae kayak gitu. Biarpun nggak nanya langsung tapi bisik-bisik, endi sing anaknya lurae kayak gitu. Dan itu selalu jadi sorotan. Kenapa? Iki anaknya lurae nu pinter apa ora sih? Nah, gitu kan. Jadi untuk hal ini saja saya pribadi merasakan itu baru jadi anaknya lurah gitu loh. Gimana dengan kalau anak-anak Allah yang aduh kayaknya dur banget ya. Jujur saya waktu itu selalu merasa apa ya, anggar aku bodoh ku izin banget gitu loh. Jadi saya berusaha gimana caranya pintar dan yang lebih parahnya itu saya selalu bareng sekolahnya dengan adik saya. Padahal selisihnya setahun dari TK, SD, SMP, SMA tuh bareng terus sampai lulus. Dan jadi masalahnya kadang gini, apa nu kayune bodoh apa, deneng sekolah bareng terus nunggak apa, ada yang sampai kayak gitu. Padahal itu memang bareng terus, dibarengkan dari TK sampai lulus itu bareng terus. Nah masalahnya lagi juga gini, kayak Mbak Ayune karo adine pinter ndi. Ya kan, karena apalagi sekelas terus, nah itu bersaing terus gitu. Dan kalimat bapak saya yang selalu saya ingat gini, Pak lah aku bebes sinau lah, kadang saya kan gitu ya. Terus terang ngomong, males sinau, ora apa-apa, ora sinau, yang penting ranking siji. Ya gue lah, sing ora sinau tapi ranking siji kepriwe carane ya, karena saya bukan orang yang tipe otodidak gitu, yang tiba-tiba bisa, nggak perlu belajar gitu, enggak. Jadi yang harus dipelajari, dihafalkan gitu-gitu modelnya saya. Jadi baru nanti mau tes masih cemerlang, suka mana yang buk lalen nih gue lah. Intinya pas arep ujian apa-apa gue siap gitu. Nah itu selalu kami hadapi. Nah maka sampai semua orang tahu, guru baru pun ngerti yang mana yang anaknya kepala desa. Kadang nggak enaknya kami dibedakan, nah itu diperlakukan beda, itu juga nggak enak juga gitu, satu sisi kayak gitu. Cuma ya itu kalau nakal, kalau bodoh itu mesti jadi sorotan banget gitu kan ya. Ki sing pinter sing endi, kok kayak deneng nakal, kok sing deneng kayak. Nah itu saya mengalami dari kecil, saya seperti itu gitu ya. Jadi udus jadi anaknya tentara, anaknya lurae, anaknya pendeta gitu ya. Jadi selalu mau nggak mau saya bawa nama bapak saya gitu loh, orang tua saya. Oh putrane sinten sih? Nah nyebut jeneng gue Pak Supar langsung, oh sing kiye-kiye. Nah padahal ya nu jere tentara nyong orang ngerti. Orang ngalami gitu ya. Cuma itu bagi kami waktu itu tuh udah apa ya, ada beban tersendiri gitu loh. Kemana-mana semua orang mau tahu yang mana sih. Malah kemarin belum lama WA-an sama seseorang kok tiba-tiba nyeleneh, jenengan kamu tan ora sih mbak dong, si cilik gemen Agustusan mesti manggung karo Mbak Asi ya, anu nari-nari nek gemen anak kayak Siki, maksudnya mesti langsung viral kemana-mana gitu ya. Untungnya urung anak kayak gue gitu ya. Jadi ya kemutan banget ya, kerasa lah gitu ya. Kemana-mana ada, di mana-mana tampil gitu. Dan itu mesti kami berdua dulu, yang lain ya tetap ada. Cuma paling enggak kami iya juga gitu, ikut di situ di dalamnya. Nah itu kurang lebih yang saya alami selama hidup saya gitu ya. Jadi kadang itu menjadi sebuah, ada tanggung jawab ya, ada beban ya, ada senangnya juga kayak gitu ya. Dan itu saya rasa belum terlalu tinggi jabatannya, tetapi kalau yang ini loh, anak-anak Allah yang maha tinggi.
Itu berarti status kita, posisi kita itu benar-benar ada yang mengawasi, ada yang selalu memperhatikan. Entah itu kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, seperti itu. Di mana-mana gitu ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan seperti itu. Ya, itu kejadiannya. Nah, tadi ada banyak hal yang sudah kita baca dari ayat 27 sampai 36. Di antaranya saya hanya sedikit saja sih, klik lagi yang akan kita bahas. Bagaimana sih anak-anak Allah yang maha tinggi, syarat-syarat mutlak. Saya katakan di sini mutlak. Berarti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan kemarin saya teringat kalimat Pak Dani, standarnya tidak boleh diturunkan. Kalau ada yang perhatikan. Kadang anak Tuhan, orang Kristen zaman sekarang standarnya diturunkan. Sing ora oli ya dadi oli. Ora apa-apalah. Kayak gitu loh. Nah, kalau ini mutlak nggak boleh, harus. Gitu ya. Harus. Jadi harus ada. Yang pertama, ada berapa itu syaratnya? Telu bae apa maning? Tambah apa ora? Oke, yang satu harus mengasihi musuh. Ini juga yang menjadi ciri khas bagi anak-anak Allah. Kadang ada banyak orang bisa mengasihi kalau dia dikasihi. Tadi sudah kita baca panjang lebar, apakah jasamu? Enggak punya peran apapun kita di situ, enggak ada andil apapun kita di situ. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Dan ketika tidak dikasihi lalu mati bunuh diri. Ada banyak banget ya berita tersiar seperti itu, tiba-tiba gantung diri. Kemarin sempat heboh di grup juga. Terus pada komen, ternyata masih muda, ternyata ganteng juga, kenapa sih harus bunuh diri? Ternyata ceweknya nggak mau sama dia, katanya gitu. Ya, karena kasihnya tidak terbalas, lalu akhirnya bunuh diri. Mengasihi musuh itu standarnya dari Allah, tidak boleh diturunkan ya. Musuh yang baik sajalah yang dikasihi. Musuh yang jahat sekali, yang nyebelin sekali, yang mengesalkan hati sekali, yang ngeneki sekali, ya gue lah, tetap harus dikasihi. Tidak boleh diturunkan standarnya. Nyong lagi gelem mengasihi baiklah, ya nyong mengasihi musuh. Ya, jadi ingat, tidak boleh diturunkan standarnya, harus mengasihi musuh. Katakan, mengasihi musuh. Iya, jadi mungkin kita merasa nggak punya musuh, tapi ada orang yang memang memusuhi kita. Nah, tetap kita punya tugas itu, yaitu mengasihi musuh. Standarnya itu. Kenapa? Yesus sendiri sudah melakukan itu. Pas dia mau mati di kayu salib, dia masih sempat berdoa, memintakan ampun bagi yang mengasihi, memusuhi dia, yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia, kan seperti itu. Yesus sudah lakukan itu, standarnya harus mengasihi musuh. Jelas di ayat pertama tadi ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ayat 27 maksudnya, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Itu yang kedua. Selain mengasihi musuh, yaitu berbuat baik kepada pembenci. Ada target-target tertentu. Berbuat baiknya bukan kepada orang yang baik saja, tetapi kepada yang membenci juga. Bisa? Sakit? Iya, mengasihi musuh dan selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada mereka yang tidak suka dengan kita, sekalipun ya gitu, seperti itu, saya tahu rasanya. Ini bicara masalah rasa, ya hati, bisa enggak
kita tetap mengasihi mereka, bisa enggak kita tetap berbuat baik kepada mereka? Ya, dan itu yang ketiga. Berarti ini sudah yang terakhir ya, telu ya Pak? Iya, dari ayat 27 sampai 36 apakah cuma 3? Yang ketiga apa? Minta berkat untuk yang mengutuk. Wih. Wis dikutuk ya balik kutuk baik. Malah ada yang kemarin ekstrim teman saya. Oh, kenang kae lah karma lo wis lo tembe. Jujur kayak gitu ya. Padahal mungkin ya karena mereka yang salah, tapi jangan sampai terucap dari mulut kita. Amin. Ya, minta berkat untuk mereka yang mengutuk, untuk mereka yang mungkin menyakiti kita, untuk mereka yang membenci kita. Minta berkat buat mereka. Kemarin ada seseorang yang setelah doa, kami kan kalau doa ada pokok doa, sebut nama-nama. Ya, yang ingin dibawa kepada Tuhan atau mungkin orang-orang tertentu lah pokoknya disebut nama-nama itu tiap kali doa malam. Nah pas setelah doa pada ketawa-ketawa, kenapa sih, ada apa sih itu? Tadi itu yang saya doakan itu nyebeli banget katanya gitu. Lah terus kenapa? Itu kalau gitu kita boleh benci enggak sih Bu? Loh, apa firman Tuhannya terus suruh benci gitu? Iya, mau kelakuannya kayak gitu, udah dibilangi susah gitu, kayak gitu terus, berkali-kali kayak gitu terus. Kalau ngomong sih bagus omongannya gitu, tapi perbuatannya gak kayak gitu. Berarti kamu harus bencinya perbuatannya, bukan benci ke orangnya, saya bilang kayak gitu. Tapi susah dibilangi, berarti tugasmu bukan ngomongi, tapi mendoakan supaya bertobat. Nek wis ora kena diomongi berarti gari di dongakna kon bertobat maksudnya. Tetap kan doa yang baik maksudnya lo ya, untuk dongakna sing Allah gitu ya. Tetaplah minta berkat untuk mereka yang mungkin selalu tidak mengenakan kita. Mintalah berkat gitu ya. Ya, jadi kadang lucu pas doa terus terbayanglah orang-orang yang menyebalkan itu gitu ya. Terus akhirnya kita harus bagaimana gitu ya. Tetap doakan. Kalau memang ada sesuatu yang tidak perbuatannya, ya bencilah perbuatannya itu, bukan orangnya. Nanti kalau ke orangnya ya jadi kita musuhan. Padahal harus mengasihi musuh. Wis rampung apa Dit? Entong? Masih apa enggak? Mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci. Ternyata Esiana. Minta berkat untuk mereka yang mengutuk. Nah, ternyata masih ada lagi nih syaratnya, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang keempat apa? Tidak membalas kejahatan. Dengan dilanjutnya apa? Tidak membalas kejahatan dengan tapi membalas dengan baikan. Wih, syaratnya standarnya tinggi sekali untuk bisa jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jenenge anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi di atas rata-rata manusia umum. Nek pada bahaya pemaning nangis sore ya orang bisa disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi harus kita di atas rata-rata mereka, kasihnya, ya sukacitanya, semuanya melebihi di atas gitu ya. Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ketika mau balas ya balasnya dengan kebaikan. Kalau nggak mau balas ya wis meneng baik, kayak gitu maksudnya. Itu harus kita lakukan. Lawong gembleteki banget, wis ping kopang. Nah, tetap tidak boleh dibalas, ya itu aturannya, itu standarnya, itu ukurannya, apapun alasannya. Ketika tidak boleh ya tidak, ya tidak membalas kejahatan. Terus yang kelima apa? Tidak mengharapkan balasan. Berapa banyak dari kita sering berbuat sesuatu untuk mengharapkan balasan? Ini juga tidak boleh. Kita percaya saja hukum tabur tuai. Ketika kita melakukan yang baik ya kembali akan kepada kita yang baik. Udah gitu aja. Tak perlu mengharapkan dinteni sikit yang ora teka ngesuk. Kesel boleh
ngenteni. Ya, jadi tidak mengharapkan balasan, berbuat baiklah terus seperti yang syarat di awal tadi. Termasuk kalau di sini tadi ada memberi pinjaman, ya tetap lakukan itu saja, entah dibalas, entah enggak dibalas, entah dibalas juga dengan kejahatan, ya enggak apa-apa. Tetaplah lakukan yang baik tanpa mengharapkan balasan. Kenapa? Karena capek kalau menunggu balasan. Ternyata nura duwe kuota. Jebule orang ndek pulsa, ora dibales-bales. Deneng ora diwacacan mlebu be ora. Kowe zaman siki ya, ki kenang apa jeneng ora bales-bales golek ngenteni ya, nganti cengklungan jebule mlebu be ora. Utawane dewek sing ora duwe kuota, yang kan sama kan sana juga sih nggak bisa gitu ya maksudnya. Jangan mengharapkan balasan. Entah kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun, yang paling banyak sekalipun, gak usah mengharapkan balasan. Percaya saja tabur tuwe, Tuhan tahu, Tuhan ngerti, gak bakalan salah membalasnya. Ya, yang berbuat baik siapa, yang berbuat jahat siapa, Tuhan lebih tahu. Yang penting lakukan saja, itu syaratnya. Standarnya tidak boleh diturunkan. Jadi selalu lakukan itu, jangan diturunkan standarnya. Lakukan saja. Karena yang keenam, ayat paling terakhir tadi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah, iya. Anak maning ora dit. Entong deh, apa 6 dok syaratnya? Wah gampang lah ya. Catatan penting ini, standar ini tidak boleh diturunkan. Dalam segala kondisi apapun, sirasap, kadang kan kita perasaan gitu kan ya. Nah rasanya lagi kayak gitu, sudah kepengen balas banget lah pokoknya lah. Nek orang balas urung marem. Nah, bukan mengandalkan perasaan, tapi aturannya Tuhan, standarnya Tuhan itu yang harus kita ikuti. Kalau mau disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa nggak boleh diturunkan? Karena inilah sebenarnya karakter Bapak kita. Sifatnya Bapak kita yang seperti ini tuh yang mau Tuhan turunkan, mau Bapak turunkan ke anak-anaknya. Lo jere buah jatuh tidak jauh dari pinter. Ya iyalah anak-anak Allah yang maha tinggi harusnya sifatnya, karakternya kayak siapa? Ya kayak Allah kan? Lah nek kudu kayak Allah ya dipertanyakan. Seperti di awal saya katakan, mau tidak mau, suka tidak suka, sadar atau tidak, kadang status kita ditanyakan orang, putrine sinten niku? Putrane sinten niku? Nah, iya kan? Nah apalagi kita katanya anak-anak Allah yang maha tinggi, kok seperti itu? Dipertanyakan orang dan setane guyu. Oh alah iya, kayak nyong deh neng gue loh. Ya, aduh jangan sampai setane guyu malah deneng kayak nyong. Jere anak-anak Allah yang maha tinggi deneng kayak nyong. Lagi jengkel, lagi ngamuk, lagi gelak kayak kae. Deneng jebule kayak nyong. Setane sih guyu. Sadar atau enggak sih kita kadang kayak gitu. Ya, jadi kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, yaitu kembali saya katakan, mau tidak mau anaknya siapa kita itu selalu diperhatikan, dipertanyakan. Nah apalagi kalau sudah jelas putra putri ini pun Gusti Yesus. Ya anak-anak Allah yang maha tinggi. Sudah jelas sekali, coba saya ulangi ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Itu termasuk perbuatan baik yang tadi ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, karakter ini yang mau Bapak wariskan untuk saya dan saudara.
Kalau kita keluarnya dari Allah ya harusnya mirip dengan Allah. Nah, gue lah 6 bae lah. Sorana ya dit 6 bae lah, kira-kira sing wis mirip sing nomor pira. Sing wis bisa kita warisi dari Allah itu yang nomor berapa? Gue nggak koreksi nyong Rika pada ge ya. Apakah sudah layak? Nah, ini pertanyaan. Sebagai penutup adalah pertanyaan untuk kita semua. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah saudara sudah memenuhi standar yang kita sebut tadi? 6. Ini abdi golet jana ya isi maning akeh. Tapi 6 bae lah ya. Kira-kira dari 6 itu apakah kita sudah memenuhinya? Apa kita sudah layak, sudah pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi? Direnungkan malam hari ini nggih, ya. Apakah kita dari 6 tadi mungkin sudah 3, wah luar biasa. Atau bahkan sudah 4, wah, sudah berapa? Iya, belajar sama-sama ya, karena selalu dimanapun kita berada akan membawa status itu. Kita itu anak-anak Tuhan. Kita itu anak-anak Allah dimanapun kita berada, ya. Dan ketika orang mungkin nggak tahu, nggak kenal kita ternyata anak Tuhan, ada yang ini loh, yang tadi saya sebut tahu, yang tidak kita lihat, dia tahu, oh kayak anak Tuhan. Teganggune sih, ya, nggak ngerti ganggu, jengkel, mirip siapa? Ya, ya gitu kan ya. Jadi itu yang mereka selalu perhatikan kita, gerak-gerik kita. Kita nggak ngerti diperhatikan. Ya, dia selalu jaga-jaga kapan kita lengah, ya kan? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Kapan kita nggak waspada, dia akan serang. Dan salah satunya adalah ke karakter kita, sifat kita. Dia akan pengaruhi sifat kita supaya berubah, tidak seperti anak Allah. Gitu ya. Renungkan firman Tuhan malam hari ini, bersyukur kita punya Bapa yang baik dan dia mau kita juga jadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang bisa memenuhi standar yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau agungkan dia, Bapa yang baik, dan kita mau puji namanya. Kita mau tinggikan dia lebih lagi. Tundukkan hatimu dan sembah dengan pujian kita. Bapa, Engkau baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta, ku memujimu. Aku memuji
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita sangat bersyukur memiliki Bapa yang baik, bahkan yang selalu berbuat baik kepada kita yang tidak tahu berbuat baik, yang tidak bisa membalas kebaikan Dia, tetapi Dia selalu mengerjakan yang terbaik untuk saya dan saudara. Belajarlah dari Bapa kita, Bapa di surga yang sangat mengasihi kita, dan Dia sangat rindu karakter dalam hidupnya akan turun dan ada dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Dan itu akan tercermin, tersalurkan bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kita sebagai anak-anak Allah yang selalu berbuat baik. Belajar mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mengharapkan balasan apapun, sekalipun sudah banyak yang kita kerjakan. Selalu murah hati, itu yang Tuhan sudah kerjakan. Renungkan kembali firman Tuhan ini. Apakah karakter itu sudah ada dalam hidup saya dan saudara? Apakah selama ini kita sudah belajar mengikuti apa yang Bapa lakukan, meneladani apa yang Bapa lakukan? Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ada banyak hal yang bisa menghalangi kita ketika akan belajar untuk menjadi serupa dengan Bapa. Terlalu banyak batasan, kelemahan kemanusiawian kita. Tetapi percayalah, ketika engkau rindu semakin disempurnakan seperti Bapa, maka Roh Kudus akan mampukan kita semua. Rindu semakin sempurna seperti Bapa. Kerjakan itu terus dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan yang terus Bapa lakukan, yang terus Bapa nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun kita belum bisa menyenangkan hatinya, tetapi selalu Dia berbuat baik kepada kita. Mari bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu sabar menuntun kami, anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami tidak mendengarkan suara-Mu, Engkau menarik kami untuk kembali dengar-dengaran akan suara-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu membimbing kami menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Engkau Tuhan, memiliki karakter Kristus yang memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, bahwa kami mengerjakan kepercayaan yang Tuhan beri, mengerjakan tugas-tugas kami sebagai anak yang boleh memuliakan nama Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang membuat kuasa gelap takut adalah ketika kita meniru karakter dari Bapa kita. Kuasa gelap takut melihatnya ketika kita memiliki karakter-karakter Kristus ada dalam hidup kita. Maka pastikan kita malam hari ini layak disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Bangkit berdiri kepada Tuhan, kita nyatakan pujian ini kembali. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Nyatakan isi hatimu kepada Dia. Bapa yang baik, sangat baik. Amin Tuhan. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta. Katakan kembali, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik. Amin. Mari belajar cintai Bapa kita dan puji namanya. Haleluya. Aku memujimu. Amin. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Lebih dengan segenap hati katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku ya Yesus. Haleluya. Ku nyanyi. Amin Yesus. Bapa, kami cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku ya menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Sekali lagi katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Kau yang cinta Bapa, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Bapa kita. Haleluya. Lebih lagi buat Bapa kita yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Satu anugerah yang tidak terkatakan, siapa kami manusia berdosa boleh memanggil Engkau Bapa, boleh memanggil Engkau Aba, dan membawa kami sampai ke satu tahap menuju kesempurnaan seperti Bapa. Turunlah Roh Kudus atas kami semua malam hari ini. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak ada dan berdiri terus dengan kelemahan dan keterbatasan kemanusiaan kami. Tapi kami mau melangkah lebih lagi. Menjadi seperti Bapa. Terima kasih Tuhan.
mampukan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang terus memuliakan Bapa di surga. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami saat ini, apapun kesulitan kami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang setia. Kau akan terus mampukan kami berdiri dalam kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang, sehingga semua orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, yang terus Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kerjakan kami anak-anak-Mu, pakai kami sesuai rencana-Mu. Jadi apa yang Kau rancangkan atas kami semua. Syukur untuk kebenaran firman-Mu, biar Engkau metrekan bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Kami hanya mengingatkan